Oke, selamat malam. Kita akan lanjutkan di pertemuan ketiga kali ini. Malam ini kita akan bahas dua hal ya. Pertama tentang image color conversion, mengkonversi dari satu color space ke color space ini. Contohnya yang selama ini kita gunakan dari dua pertemuan sebelumnya, kita selalu menggunakan color space yang susunannya itu BGR ya. Kalau di sisi OpenCV-nya ya. Pernah sekali waktu di awal-awal kita nampilin gambar juga di Matplotlib, kita reverse matriknya jadi RGB gitu ya. Nah, hari ini juga kita akan bermain-main dengan konversi color space tersebut gitu ya. Atau di OpenCV kita bisa sebut di bagian image color conversion. Nah, ini akan banyak konversi yang bisa kita lakukan. Yang sering sekali dipakai sebenarnya ke depannya itu adalah mengkonversi dari format BGR, defaultnya citra digitalnya di OpenCV gitu ya, menjadi color space grayscale ya. Nah, menjadi color space grayscale. Color space grayscale ini apa? Nanti akan kita bahas di bawah lebih detail gitu ya. Nah, selain untuk ngebahas image color conversion, kita juga akan ngebahas tentang library drawing di OpenCV atau drawing tool di OpenCV ya. Mulai dari bagaimana caranya kita ngedraw garis di atas sebuah gambar gitu ya, mendraw lingkaran, mendraw rectangle atau kotak gitu ya, mendraw teks gitu ya, menambahkan teks gitu ya, dan lain sebagainya gitu. Nanti kita akan coba variasi-variasinya, dan tentu saja di drawing tool ini berkaitan erat dengan part-part yang akan kita bahas di next selanjutnya gitu ya. Terutama ketika berkaitan dengan algoritma untuk face detection atau face recognition gitu ya. Biasanya kalau mungkin kita tahu di video atau di tutorial manapun yang kita lihat, mereka selalu menambahkan border bounding box gitu ya, kotak di objek yang mereka dapatkan gitu ya. Terus ditambahkan label ini car gitu, berapa persen, terus kasih kotak di mobilnya gitu ya. Nah, bagaimana kita membuat bounding box-nya? Nah, ini akan kita bahas malam ini gitu ya. Walaupun memang secara detecting-nya nggak akan kita bahas hari ini, akan di next pertemuan gitu ya. Oke, kita mulai dengan seperti biasa nge-import library-nya. Kita perlu OpenCV dan NumPy ya. Setelahnya kita akan masuk ke image color conversion. Di OpenCV, kita bisa mengconvert dari satu color space ke color space lain dengan menggunakan library OpenCV melalui function cvt color ya, atau convert color lah ini ya. Intinya itu si function cvt color ini akan mengconvert dari satu color space ke color space lain. Nah, si cvt color ini dia memerlukan dua inputan di dalam functionnya sendiri gitu ya. Tentu saja gambarnya yang akan di-convert ke color space lain. Selain gambar, ini adalah parameter konversinya ya. Nah, ini ada beberapa parameter konversi yang disupport di CVT color-nya. Ini mungkin saya akan tunjukkan yang mungkin bermanfaat untuk kedepannya, walaupun memang banyak sekali di luar yang saya sebutkan di sini. Pertama ini kalau misalkan kita pengen ngerubah dari BGR ke RGB, ataupun dari RGB ke BGR, sebaliknya ya, ini bisa bolak-balik. Nah, kita akan berikan parameter convert color-nya ini cv2.color BGR to gray, BGR to RGB. Sorry. Kalau mau kita mengconvert dari color space-nya yang susunannya BGR menjadi RGB. Tapi kalau mau dari sebaliknya, RGB ke BGR, berarti kita pilih yang cv2 color underscore RGB to BGR. Atau juga kita bisa convert ke formatnya HSV ya. Ini kalau kita masuk ke ranah object detection yang berdasarkan warna, ini pasti kita harus berkecimpung dengan formatting ke format HSV ya. Dan juga ada ke BGR ke BGRA gitu ya. Kalau BGRA ini A-nya itu untuk transparansi level ya. Biasanya kalau image PNG dia punya layer A-nya, layer keempat gitu ya. Selama ini kan kita tahunya yang layer biasa tiga layer ya, RGB ya. Ini kalau di BGRA ada layer keempat, itu adalah layer transparansinya. Kalau misalkan kita atur nilai di layer keempat ini nanti akan mempengaruhi seberapa transparan gambar yang kita olah ya. Nah, ini biasanya di gambar PNG bisa kelihatan result.
ataupun dari RGB ke RGBA juga bisa. Nah, intinya sih yang akan kita bahas banyak itu di bagian BGR to gray ya. Karena ini menjadi penting, BGR ke gray ini akan mengkonversi dari color space yang 3 lapis ya, blue, green, red, menjadi 1 lapis atau grayscale image ya. Grayscale image itu adalah gambar yang abu-abu lah ya, gambar hitam putih. Dia kalau kita lihat matriksnya gitu ya, nggak tersusun 3 layer kayak yang BGR, dia hanya 1 layer, 1 lembar gitu ya, yaitu layer gray-nya itu sendiri gitu ya. Jadi tiap pixelnya itu bukan tidak menyimpan 3 nilai lagi gitu ya. Tiap pixelnya hanya menyimpan 1 nilai saja. Nah, itu disebutnya tuh grayscale image gitu ya. Nanti kita lihat bentuk matriksnya seperti apa. Nah, ini dasarnya. Kita akan coba gunakan di program OpenCV untuk menampilkan gambar, tapi gambarnya itu yang hasil di-convert ke grayscale contohnya ya. Ini seperti biasa, kita akan baca dulu gambarnya. Di sini kita punya lena.jpg, gambar yang selalu kita gunakan ya. Ini kita tampung di matriks namanya IMG. Setelah itu si matriks IMG ini kita apply ke CVT Color. Seperti saya bilang, dia perlu 2 inputan, matriks gambarnya ya, yang tentu saja gitu ya, untuk yang pengen kita convert gitu ya. Dan flag-nya di parameternya gitu ya. Di sini parameternya itu mengkonversi dari BGR, default susunan color space-nya di matriks OpenCV, ke grayscale. Nah, kalau kita udah kasih parameter BGR to gray seperti ini, kita akan simpan ke matriks baru. Ini contohnya saya kasih nama img_gray ya. Nama ini nggak mutlak, bisa kita pakai nama apapun ya, bebas. Tapi yang jelas si matriks dengan nama img_gray ini akan menampung nilai-nilai grayscale-nya ya, data grayscale-nya. Nah, setelah didapat, keduanya kan berarti sekarang kita punya matriks IMG yang kita tahu ini adalah matriks 3 dimensi BGR ya, 3 layer, dan matriks IMG gray yang saya bilang ini cuma 1 layer. Kedua matriks ini akan saya tampilkan dengan menggunakan fungsi imshow ya. Original image untuk window yang pertama yang original ya dengan matriks IMG-nya, dan grayscale image untuk matriks IMG_gray. Setelahnya ini saya white key dan destroy seperti biasa. Ini kita running. Ini akan muncul Windows baru menampilkan gambar yang RGB dan grayscale-nya. Ini saya coba share screen. Nah, kurang lebih result-nya seperti ini ya. Jadi ini adalah yang originalnya dalam bentuk RGB. Kalau misalkan saya hover kayak gini, bisa dilihat di bagian bawahnya ini kelihatan R, G, dan B-nya ya, termasuk posisi pixelnya. Tapi kalau saya hover di bagian yang grayscale, nah nilainya cuma ada 1, si L ini ya. Di titik manapun di gambar grayscale ini, dia cuma punya 1 nilai. Tapi tetap si nilai yang ada di dalam pixel-pixelnya ini ada nilai 8 bit ya. Yang mana rentangnya 0 sampai 255. Sama gitu. Cuma dia hanya ada 1 layer saja dibandingkan yang originalnya, yang mana kita tahu gitu ya, di sini ada 3 layer. Yang R-nya ada, G-nya ada, blue-nya ada. Kalau yang di grayscale-nya dia cuma 1. Seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Saya pikir tuh sebelumnya convert image ke grayscale untuk ngurangin noise gitu, Mas, betul nggak sih? Bisa juga bermaksud untuk seperti itu, tapi sebenarnya kalau boleh dibilang ya, algoritma si konversi ke RGB to grayscale tuh nggak benar-benar mengurangi noise gitu. Karena memang convert ke grayscale tidak menghilangkan noise secara eksak, apalagi kalau kita berbicara noise kan ada banyak noise gitu ya. Noise apakah akibat bercak titik-titik putih misalkan, atau noise karena warna gitu, campuran warna yang tidak merata atau apa gitu ya. Itu bisa macam-macam kalau noise tuh. Nah, kalau kita convert ke grayscale, ini bertujuan untuk apa? Bertujuan pada intinya ya, dia bertujuan untuk mereduksi dimensi data gitu ya. Tujuan utamanya itu yang selalu orang gunakan, kenapa harus di-convert dari RGB ke grayscale ya. Itu untuk mereduksi dimensi data. Kenapa harus direduksi? Nah, ini menjadi penting. Representasi data yang lebih kecil tapi mewakili gambar yang original gitu ya,
Nah, itu menjadi penting manakala kita mau apply ke algoritma deteksi ataupun klasifikasi ya. Baik itu menggunakan tradisional algoritma, machine learning, ataupun deep learning. Nah, ketika representasi datanya terlalu istilahnya dibuat lebih kecil, tapi cukup mewakili data originalnya, ini bisa memungkinkan algoritma bekerja lebih baik, lebih cepat, dan lebih optimal. Ketimbang kita load 3 layernya, RGB-nya juga kita masukin gitu ke dalam algoritma. Karena tentu saja banyak data yang harus diproses juga kan, kalau misalkan ketiga layernya RGB-nya kita masukin. Bukan tidak bisa, bisa-bisa saja gitu ya. Cuman di beberapa kasus untuk algoritma yang sangat kompleks, apalagi kalau kita feeding ketiga layernya, wah itu makin berat aja gitu ya si pemrosesan di dalam algoritma deteksi kah atau klasifikasi kah gitu atau recognize gitu ya untuk merecognize wajah. Kurang lebih idenya seperti itu. Jadi inti utamanya konversi dari RGB ke gray kalau menurut saya itu untuk mereduksi dimensi citra. Yang tadinya katakanlah ini size-nya 300 kali 300 kali 3, ini jadi hanya 300 kali 300 kali 1 gitu. Tapi kalau kita lihat kan secara data masih sama seperti originalnya. Iya Mas, paham Mas. Oke, siap. Kita lanjut ya. Setelah barusan kita bisa convert dari BGR ke gray, nah ini kita bisa juga convert ke color space lain ya, BGR to RGB. Nah ini bisa dikombin nantinya untuk divisualisasikan dengan Matplotlib ya. Kalau kemarin kan kalau pakai Matplotlib kita pakai reverse matrixnya NumPy gitu ya. Nah sebenarnya untuk penggantinya bisa pakai CVT color ini. Ini contohnya kalau misalkan kita convert dari BGR to RGB. Ini saya simpan di matriks namanya IMG RGB. Terus saya show juga sama seperti di atas, cuma konversinya ke color space RGB ya dari BGR. Ini kalau saya display, nah bisa dilihat ya. Ini originalnya, ini yang RGB ya. Kalau ini yang BGR, defaultnya OpenCV, ini yang RGB. Kalau saya convert ke color space RGB, saya display pakai OpenCV biasa, ImShow. Ini colornya mirip dengan yang si Matplotlib ketika ngedampilin yang formatnya BGR ya. Dia sama-sama warna biru kayak begini. Nah ini ya karena memang si ImShow ini expected-nya itu si color space-nya itu susunannya itu BGR gitu ya, blue, green, red gitu. Karena kita balik seperti ini maka si ImShow nyangkanya yang red ini jadi blue, yang blue jadi red gitu ya. Nah ini tapi enaknya si BGR to RGB ini bisa kita combine juga dengan Matplotlib ya. Kalau kita misalkan coba gunakan Matplotlib ya, matplotlib.pyplot ASPLT. Nah, ini kita apply imred gambar Lena. Karena kan seperti yang kita tahu, si Matplotlib ini untuk nge-imshow-nya, PLT imshow-nya dia butuhnya RGB kan. Nah, ini makanya si hasil konversi ini bisa kita feeding ke Matplotlib. plt.imshow, ini kita masukin aja IMG RGB-nya. Tanpa harus kita melakukan reverse matrix seperti sebelumnya yang kita lakukan ya. Nah, bisa dilihat di sini jadi mudah lebih kebaca lah ya gitu ya, dibandingkan menggunakan indeks notasi reverse matrixnya NumPy gitu ya. Nah, seperti ini penggunaan lainnya kalau menggunakan color space RGB. Nah, selain konversi dari BGR ke RGB juga ya, kita bisa convert ke color space lain, BGR ke BGRA gitu ya. Seperti dari sekilas saya bilang, BGRA ini dia punya 4 layer ya. Kalau IMG kan dia originalnya BGR 3 layer ya. Tapi kalau kita convert ke BGRA, dia jadi 4 layer. Layer keempatnya itu adalah layer transparansi seperti tadi sedikit saya singgung. Ini kalau saya running ya, untuk show dulu, apa bedanya sih gambar BGR dengan BGRA gitu ya. Ketambahan satu layer A. Ini kita coba play. Terus ini saya coba share. Nah, bisa dilihat nggak ada bedanya gitu ya. Nggak ada bedanya kalau di sini. Kayak sama aja gitu ya. Terus apa nih yang bikin si BGRA ini spesial? Nah, ini kita bisa lihat di segi datanya ya. Nah, ini coba pertama kita cek dulu dimensi yang si gambar original Lena.jpg pakai property.shape.
Si Lena.jpg dimensinya 344, 354,3. Tapi kalau si BGRA, saya bilang kan tadi 4 dimensi ya. Nah, channelnya ada 4. Gitu. Kalau kita cek di pixel 0,0 ya, ini ada 4 nilai. Nilai B, G, dan R. Nah, ini nilai A-nya. Gitu ya. A pada BGRA merupakan layer transparansi yang nilainya 0 sampai 255 gitu ya. Kita uniknya karena ini layer matriks matriks biasa gitu ya. Ini kita bisa manipulasi, kita bisa assign nilai lain ya. Jadi contohnya nih yang tadinya di pixel 0,0, layer keempatnya itu 255, kita cek di pixel lain 1010 misalnya. Harusnya layar transparansi ini sama defaultnya kalau dikonversi dari BGR. Di layar ke 90,10 sama nih. Layar keempatnya, layar A-nya itu 255 ya. Di Kano juga kita tahu barusan ini 255 juga. Kita bisa ubah ya, di set si layer A-nya atau yang indeksnya ketiga. 0 kan yang B, 1 itu yang green, 2 itu yang R gitu ya. Dan 3 ini ya yang A ya, yang transparansi. Kalau kita ubah jadi 127, setengahnya 255 gitu ya. Kita ubah seperti ini. Dan sekarang kita cek lagi nih di pixel 0,0 yang tadinya 255. Ini kalau kita cek, nah dia matriksnya jadi 127. Berarti satu matriks keempatnya ini semuanya yang tadinya 255 semua jadi 127 ya. Nah, terus gimana kalau misalkan kita pengen lihat efeknya? Kita coba show dulu. Apakah kelihatan hasilnya? Nah, ini hasilnya. Ini yang original, ini yang BGRA hasil edit yang tadi layer keempatnya jadi 127. Masih sama, nggak kelihatan beda ketika kita convert pun, kita ganti pun di layar keempatnya dari 255 ke 127. Terus bagaimana dong kita pengen ngelihat resultnya gitu ya? Kenapa hasilnya itu masih sama aja gitu ya? Ini kita bisa lihat di bagian sini. Saat di preview tidak terlihat bedanya. Save untuk melihat hasil transparansi yang tadi kita set dari 255 ke 127. Nah, cuman efeknya ini hanya bisa terlihat kalau kita save ke format PNG. Nih. Jadi ini saya save ke format PNG. Ini saya ganti namanya jadi Lena strip transparency.png ya. Hasil IMG BGRA-nya yang tadi udah kita ubah jadi 127. Ini saya save. Nah, ini di panel kiri udah muncul Lena strip transparency.png. Kalau saya buka, ini lebih transparan dibandingin yang Lena original. Ini lebih pekat warnanya. Nah, ini yang tadi layer keempatnya dalam color space BGRA kita manipulate dari yang 255 menjadi 127. Gitu ya. Kalau kita ganti lagi, ini 127-nya lebih ya lebih rendah lagi, katakanlah jadi 70 gitu ya. Kita running lagi. Terus di sini saya langsung emerald lagi. Ini saya buka lagi ya. Nah, dia makin transparan lagi. Jadi si layer keempat kalau color space-nya BGRA kita bisa kontrol untuk mengatur transparansi level dari gambar. Itu kurang lebih kegunaan si layer BGRA ini ya. Kenapa ada 4 layer? Kenapa harus ada layer A-nya? Tapi kalau misalkan kita convert ke JPG bukan PNG, ini efeknya nggak kelihatan hasil transparansinya walaupun tadi kita ubah-ubah layer keempatnya ya. Ini saya simpan dalam format JPG. Nah, ini hasil transparansinya masih warna aslinya gitu ya. Karena ini kita simpan dengan format JPG bukan PNG. Nah, dari sini kita udah bahas barusan semua si color conversion ya, tapi untuk digambar. Terus kalau misalkan kita implementasiin di video gimana? Ini cukup mudah gitu ya, tinggal nambahin satu baris doang di flow play video yang selama ini kita gunakan gitu ya. Ini kan pertama ya seperti biasa untuk review gitu ya. Untuk ngeplay video kan kita perlu panggil cv2.video capture. Nah, ini nama lokal videonya. Kebetulan di sini saya udah punya file video.mp4 ya, Mas. Saya tampung di variabel namanya cap. Saya iterate ketika ya dia akan nge-iterate selama frame-nya masih available, yaitu status is open-nya masih true. Saya baca frame by frame. Kalau rate-nya itu bernilai true, ya saya convert di sini ke grayscale si tiap frame-nya ya.
si frame-nya masih BGR gitu ya, saya convert menjadi gray. Nah, si gray-nya saya tampilkan. Terus seperti itu frame by frame, sehingga yang akan saya lihat di window yang nampil adalah grayscale video gitu ya. Ini akan coba kita play gitu ya. Kita running. Nah, bisa dilihat ini ada video yang berhasil di-play dan color space-nya ini grayscale, dan di pojok kiri bawahnya kelihatan ini cuma ada satu layer, L, nilai pixelnya berapa. Nah, ini seperti inilah kalau mau di-apply ke video ya. Gitu. Ini juga ya sama juga kalau misalnya kita mau apply dari webcam, ini tinggal ganti jadi indeks kameranya saja. Ya, tinggal di play seperti ini. Ini langsung nanti kita hasil dari webcamnya itu bisa ditampilkan dalam bentuk ya dalam color space grayscale gitu ya. Ini contohnya saya. Formatnya sudah grayscale, hitam putih. Kurang lebih seperti itu. Cukup clear? Iya Mas. Tadi yang convert Ya. gambar ke yang transparansi itu kedepannya kemungkinan digunain buat apa ya Mas? Kalau transparansi sebenarnya nggak banyak yang bisa dipakai ya. Ini kebanyakan dipakainya itu kalau misalkan di bagian image processing ya. Tapi di computer vision rata-rata yang selalu dipakai itu adalah konversi ke grayscale. Karena yaitu tadi manfaatnya untuk mereduksi dimensi citra gitu ya. Tapi kalau transparansi di bagian image processing, misal kayak orang riset gitu ya, untuk mengatur transparansi gambar, memang ada kebutuhannya apa gitu ya, bisa lebih spesifik. Nah, itu mungkin dipakai gitu ya untuk konversi ke BGRA terus di save sebagai PNG. Tapi kalau larinya ke computer vision, nantinya kan kalau computer vision itu lebih ke arah klasifikasi, recognize gitu ya, objek yang ada di gambar. Yang selalu kepake itu adalah konversi dari BGR ke gray, karena kaitannya dengan mereduksi dimensi data. Kalau yang convert ke yang hitam putih gitu, hitam putih. Kalau konturnya doang. Kalau hitam putih itu disebutnya tuh binary image. Itu beda lagi. Binary image itu seperti istilahnya result setelah kita convert ke grayscale, baru kita bisa apply ke algoritma untuk mengkonvert ke gambar hitam putih lah ya. Itu disebutnya tuh kalau di OpenCV di bagian thresholding. Nah, itu kita bisa convert dari color space gray, ini wajib gray gitu ya. Gray menjadi binary ya. Binary itu artinya tiap pixelnya cuma ada 2 gitu ya. Kalau enggak 0 ya 255 gitu. Enggak, kalau misalkan kita lihat tadi yang grayscale seperti ini kan, ini ada nilai gradasinya, ada yang katakanlah nilai pixelnya bisa aja 127, 100, 50, berapapun gitu ya. Menyebar dari rentang 0 sampai 255. Tapi kalau kita bicara binary image, nilai pixelnya cuma ada 2. 0 sama 255 gitu ya. Itu bedanya kalau yang hitam putih yang Mas maksudkan. Iya Mas, paham Mas. Nah, itu nanti larinya sebenarnya lebih ke segmentasi citra ya. Mengcrop area citra tertentu gitu ya. Berdasarkan kontur, nah itu kepake tuh si thresholding. Berarti dari image asli di convert ke grayscale dulu, dari grayscale di convert lagi. Betul. Jadi kalau di computer vision tuh atau di image processing tuh kayak prosesnya tuh chain gitu ya, bersambung. Grayscale ke dari RGB convert ke grayscale, dari grayscale ke binary. Nanti bahkan kalau ada di algoritma untuk deteksi karakter atau apa ya, bisa aja setelah dari binary dimasukkan ke edge image gitu ya, gambar tepi, dari gambar tepi nanti dicari kontur, dari gambar kontur dicari apa lagi, jadi nyambung kayak sequence gitu. Nanti ujung-ujungnya kita dapatkan hal yang kita inginkan. Oke, clear? Clear Mas, clear. Nah, setelah barusan kita bahas tentang color conversion ya di dalam OpenCV. Nah, sekarang kita akan masuk ke drawing tool. Ini tidak kalah pentingnya karena akan selalu juga nanti ke depannya kita pakai. Nah, drawing tool ini bermanfaat untuk
katakanlah kalau misalkan kita berhadapan dengan object detection ataupun recognition atau apa gitu ya, kita pasti selalu melihat tampilan gambar di mana dia memberikan kayak kotak gitu ya di objek yang terdeteksi, dikasih label seperti apalah gitu ya. Yang intinya bagaimana cara membuat apa namanya bonding box tersebut dengan warna-warninya gitu ya, dengan yang bisa panjang, lebar, tinggi, itu gimana cara bikinnya. Nah, ini bisa di-achieve kalau di OpenCV ya menggunakan drawing tool gitu ya. Salah satu apa namanya library-nya si OpenCV ya. Nah, di drawing tool-nya OpenCV ini ada beberapa set function gitu ya yang bisa kita gunakan untuk ngedraw line ya. Ini kita bisa pakai CV2 line, terus kita specify parameter line-nya. Kalau ngedraw garis pasti ketahuan ya, perlu 2 titik, titik awal, titik akhir gitu ya. Bisa untuk ngedraw ellipse gitu ya, bentuk ellipse, pakai CV2 ellipse. Draw rectangle ya, persegi panjang, kotak, ini bisa pakai rectangle, CV2 rectangle. Draw circle juga bisa pakai CV2 circle. Filled polygon ya, ini bisa pakai fill poly. Tapi ya polygon tuh kalau rectangle kan cuma 4 sisi ya, polygon tuh bisa banyak sisi gitu ya. Dan bebas gitu bentuknya mau seperti apa, asalkan kita define aja titik-titik bentuk poligonnya. Yang terakhir ini ada write text untuk menuliskan teks ke dalam window image atau video yang lagi kita gunakan. Oke. Nah, sekarang kita akan coba gunakan CV2 line ya untuk ngedraw line. CV2 line ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 lah ya. Ada 6 parameter yang bisa di-adjust ya. Pada intinya si 6 parameter ini mengatur bagaimana garis di-draw di dalam gambar. Parameter pertama tentu saja input gambarnya ya, gambar yang mau ditulisin garis. Parameter kedua dan ketiga ini adalah titik awal garisnya dan titik ujung garisnya. Jadi kalau mau ngedraw garis kan pasti awalnya di mana, ujungnya di mana gitu ya. Nah, X0, Y0 ini seperti yang saya tuliskan di sini gitu ya. Posisi awalnya, XT, YT adalah posisi akhirnya. Ini nggak harus X0, Y0 di sisi kiri, XT, YT di sisi kanan, bebas aja posisinya dimanapun ya. Bahkan X0, Y0, XT, YT-nya sama juga ya, di posisi yang sama juga nggak masalah. Tapi outputnya si line-nya nggak akan kebentuk ya, nggak akan kedraw apapun gitu. Intinya bebas, posisi si X0, Y0, XT, YT ini, mau X0, Y0-nya sisi sini, XT, YT-nya ke atas, itu mau ke arah manapun boleh gitu ya. Intinya kalau di CV2 line, titik awal, titik akhirnya itu didefinisikan di sini dan di sini. Nah, start point dan end point-nya. Parameter keempat ini adalah color-nya ya, warna si garis yang akan kita draw. Ini color-nya ada BGR. Jadi format color-nya bisa kita masukin ya dalam bentuk nilai ya. Nilainya 0 sampai 255. Kalau misalkan semakin tinggi nilai apa namanya color-nya ya berarti semakin tinggi juga gambar yang dihasilkan dari segi komposisi warnanya ya. Kalau misalkan B-nya tinggi, G-nya tinggi, R-nya tinggi, warnanya putih, kurang lebih seperti itu. Thickness adalah ketebalan dari garisnya dan line type adalah tipe garis yang dibuat ya. Ada 4 tipe garis yang bisa digunakan. Yang pertama adalah CV2 fillet ya. CV2 line 4 ini, line underscore 4. CV2 line underscore 8 dan CV2 line underscore AA ya, atau anti aliased line. Kalau kita ngedraw di gambar yang besar, opsi 1, 2, 3 ini nggak kelihatan. Paling kelihatan ini opsi 4, bedanya dengan yang ketiga awal. Kalau anti aliased ini, nanti garis yang di draw ini akan lebih mulus, nggak patah-patah. Ini kita akan coba lihat perbedaannya nanti ya di bawah. Nah, tapi pada intinya si anti aliased ini kan memang seperti itu ya. Jadi algoritma bikin si garis yang dibentuk tuh menjadi lebih apa namanya tuh ada gradiennya lah di sepanjang batas-batas ini. Jadi nggak patah-patah gitu garis yang kebentuk kalaupun dia miring gitu. Kita coba draw si garis ini. Di ini contohnya saya buat sebuah matriks ya warna hitam. 3 dimensi matriksnya jadi kayak dummy image gitu. Warna hitam, lebar tingginya 400, ada 3 channel. Ini saya astype UNT8 biar mirip gambar gitu ya, karena kan gambar itu 8 bit ya, unsigned.
Ini saya kasih nama background, jadi dia bakal berwarna hitam. Setelah ini saya akan draw sebuah garis ya. Ini tentu saja di matriks background ini ya. Posisi pertamanya di 100,350, posisi keduanya 300 di 350. Ini colornya 50,0255 random aja ya. Terus thickness-nya 3. Di sini saya belum specify line type-nya seperti apa. Kita lihat aja dulu result-nya seperti apa ya. Ini kalau saya play, saya running, bisa kelihatan di sini background hitamnya kebentuk yang tadi size-nya 400 x 400 x 3 gitu ya. Dengan 8 bit tiap pixelnya. Ini bisa dilihat kalau saya hover di dalam yang warna hitam ini, di bawah sini 0 semua ya. Tapi kalau pas saya hover di yang warna merah, nah ini R-nya 255 ya. Nah ini adalah garis yang kebentuk yang tadi startnya 100,350, stopnya 300,350. Jadi garis lurus ya. Nah ini bisa jadi patokan juga buat kita kalau di CV2 line, kalau kita pengen ngedraw garis lurus, berarti yang harus kita samakan adalah sisi Y-nya. Ini kan posisi awal X1Y1, X2Y2, Y1 dan Y2-nya itu nilainya sama 360 gitu ya. Ya akibatnya garisnya bakal horizontal seperti ini. Itu tips ya. Kalau pengen ngebikin garis lurus horizontal di OpenCV menggunakan CV2 line, maka sisi Y-nya harus kita samakan gitu nilainya. Nah, itu ngedraw line sederhana lah. Nah, gimana kalau misalkan kita combine multiple line di dalam satu window? Bisa juga, kita bisa panggil berkali-kali. Ini contohnya kalau saya draw horizontal line yang red, ya, yang tadi di atas saya tunjukkan. Ini Y0 sama dengan YT, 350, 350. Ini sekarang saya kasih type-nya CV2 fillet. Setelah itu saya juga draw vertical line ya. Kalau vertikal kan berarti kebalikannya yang horizontal. Kalau horizontalnya yang samain, kalau vertikal X-nya yang disamain. Contohnya di sini random aja. Posisi X-nya di 50 dan 50 ya, X1 dan X2-nya atau X0 dan XT-nya. Y-nya yang kita variasiin. Ini contohnya dari 100 sampai 300. Berarti bakal ada garis vertikal dari Y 100 sampai 300 di posisi X 50. Warnanya ya ini 255 255. Terus ini thickness-nya 20, cukup tebal ya. Bakal gede banget itu kayaknya line-nya kebentuk. Ini type-nya CV2 line 8. Terus ini garis miring juga kita bisa ya. Kalau garis miring berarti ya semuanya harus berbeda biar miring. Contohnya random aja seperti ini, color-nya seperti ini pakai type line 4 gitu ya. Ini garis miring juga, warnanya Tosca, random juga gitu ya. Tapi ini pakai line, kita selanjutnya akan compare dua ini ya, result-nya. Selanjutnya ini saya show aja. Nah, ini bisa kelihatan ya. Ini adalah 4 garis yang tadi saya draw. Yang warna merah yang horizontal adalah yang ini ya. Karena tadi saya samain Y-nya. Kalau yang vertikal, ini yang warna hijau. Ini 20 tebal banget, makanya dia garis yang kebentuk jadi tebal juga. Dan garis miring ini yang pink, nah ini yang pakai line underscore 4 ya. Bisa dilihat secara seksama dia sedikit patah-patah ya, nggak mulus garisnya, betul nggak? Iya, Nah, kalau kita pakai CV2 line AA dan kita draw dengan warna Tosca ini, dia lebih rapi dibandingkan yang pink yang hanya mengandalkan line type-nya CV2 line underscore 4. Nah, itu bedanya ya kalau misalkan line type-nya kita pakai line underscore AA ya, yang anti aliased. Ini salah satu penggunaannya bisa membuat garis yang miring menjadi lebih halus. Seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita masuk ke draw rectangle? Cukup ya? ini baru yang garis lurus ya. Betul, yang baru yang garis lah. Yang lurus, miring, Oh iya, tegak, iya. ini kan semuanya ada di sini ya. Oh iya, iya, iya. Oke mas, ya mas, clear mas. Oke, sekarang kita akan masuk di cara ngedraw rectangle mas. Kalau barusan kan garis, sekarang kotak nih. Kalau ngedraw rectangle ini secara parameter sama banget dengan yang garis. Bedanya tinggal kita ganti aja nama functionnya dari CV2 line jadi CV2 rectangle. Kalau di CV2 line gitu ya, X0, Y0, XT, YT adalah titik awal, titik ujung garisnya. Tapi kalau di rectangle adalah pojok kiri atas dan pojok kanan bawah
kotak yang akan dibentuk, gitu ya. Dan ini kotaknya hanya bisa posisinya seperti ini gitu, nggak bisa dimiringin gitu ya. Kalau dimiringin ada cara lainnya lagi gitu. Itu pakai poligon gitu ya. Nah, kalau misalkan kotaknya tegak seperti ini gitu ya. Ini hanya bisa dipakai CV2 rectangle. Nah, X0 Y0-nya sekali lagi adalah pojok kiri atas, XTYT-nya adalah pojok kanan bawah. Gitu. Color-nya masih sama, BGR thickness-nya masih sama, line type-nya juga masih sama. Kita bisa pakai keempatnya. Sama persis dengan parameternya yang kita gunakan untuk si line ya. Nah, kita akan langsung aja nih ya, coba bagaimana menggunakan si CV2 rectangle di dalam pemrograman OpenCV-nya. Masih sama, saya bentuk background warna hitam dengan menggunakan NP0, size-nya 400x400, ada 3 channel, tipenya Insignia 8 bit. Nah, saya akan apply ke dalam background ini bentuk rectangle ya. Nah, ini si background matrix input image-nya. Posisi awalnya pojok kiri atasnya ada 15,255. Posisi pojok kanan bawahnya ada di 200,150. Ini warnanya merah pasti ya, 0,0255. Ketebalannya 5, lumayan tebal. Terus saya show dan ya saya white key seperti biasa. Nah, ini adalah gambar kotak warna merah yang saya draw ya, dengan thickness 5. Kalau kita kecilin thickness-nya makin kecil makin besar ya. Tapi pada intinya seperti itu ya. Jadi secara parameter mirip dengan yang lain, tapi bedanya ya pojok kiri atas dan pojok kanan bawah ya untuk X1, Y1 atau X2, Y2-nya ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini ngedraw simple rectangle Mas di dalam OpenCV. Cukup mudah ya. Bagaimana kalau misalkan kita pengen, kan kalau dilihat kotak yang kita bikin ini kan dia cuma ngasih outer color ya, atau ya apa ya, ya outline ya kita sebutnya ya, si tepian warnanya ya. Bisa nggak sih di OpenCV ini selain ngasih tepian warna, dia juga bisa ngisi warna di dalamnya gitu ya, fill color gitu ya kalau kita di desain gitu, di desainer, aplikasi desainer gitu. Gimana di OpenCV bisa ngisi di dalam kotaknya ini, bukan hanya di tepiannya, bukan hanya outline-nya saja. Nah, di OpenCV support hal tersebut. Caranya adalah dengan mengubah indeks thickness-nya yang tadinya bernilai positif dari di atas 0 ya, bisa 1, 2, 3, 4 dan bla bla bla, menjadi nilai negatif min 1 seperti ini. Kalau kita set min 1 seperti ini, artinya properti yang kita set di sini terhadap gambar ini, dia akan ngedraw menjadi fill color gitu ya. Nah, ini dibandingkan yang ini hanya untuk outline-nya saja ya. Ini kita coba tampilkan resultnya. Nah, ini adalah dua objek rectangle yang saya buat. Pakai CV2 rectangle background dengan posisi X0, Y0, XTYT yang warna merah. Dan ini yang fill color. Yang warnanya saya bikin kuning oranye ini ya. Karena saya set di sini thickness-nya min 1. Gitu. Jadi itu tuh kalau di CV2 rectangle. Paling yang perlu diingat kalau kita pengen bikin fill color, kita set si thickness-nya jadi negatif yaitu min 1. Gitu. Sampai sini clear untuk ngedraw rectangle? Kalau clear kita lanjut ya ke yang circle ya. Nah, di bagian circle ini kalau di fill-nya itu ada apa sih? ada apa? Mas, halo. Oh iya, halo. Gimana, Mas? Nah, kalau misalkan perihal bagaimana membuat si rectangle yang dibentuk ini menjadi ada transparansinya, ini menggunakan si CV2 rectangle belum bisa. Dia hanya bisa solid color seperti itu. Nah, hanya bisa di-achieve dengan cara yang kemarin kita bikin ya, pakai si image blending ya. Makanya waktu pertemuan kedua itu kita belajar image blending. Salah satu kegunaannya adalah ngetransparansi objek kotak yang kita coba overlay di atas gambar lain lah ya. Nah, ini baru bisa di-achieve untuk kita bisa
apa namanya, membuat si background apa si kotak oranye tadi menjadi lebih transparan. Ini kalau mau coba kita bisa coba ya, bagaimana caranya si rectangle-nya ini bisa menjadi transparan, tapi nggak pure rectangle doang. Kita harus gunakan atau manfaatkan si apa namanya, yang pertemuan kedua ya, rumus image blending ya. Ini kita coba buka sedikit ya, si bagian image blending. Karena kalau nggak salah di terakhir tuh didemokan sedikit untuk yang kasusnya ngeblending ini ya, ngetransparansi ya. Iya, iya. Nah, di bagian yang ini. Nah, ini kan sebenarnya ngetransparansi objek. Ini kan kotaknya itu kita bentuk pakai apa gitu ya. Nah, ini kotaknya ya kita kalau di sini cuma kita assign berdasarkan apa ya, isi matriksnya ya. Kita isi sama dengan berapa lah gitu ya di sininya gitu ya. Nah, ini bisa di-achieve dengan cara seperti ini gitu ya. Nah, cukup lihat? Iya, Mas, iya, Mas. Oke. Berarti harus ada tambahan ya, kalau rectangle full itu belum bisa ya? Belum bisa. Walaupun kita pakai ini ya mentok-mentoknya solid gitu. Kalau mau di apa namanya? Kalau mau di transparan seperti ini, kita harus apply CV2 width ya si rectangle yang kita bentuk baru di apply ke apa? Misalkan ke gambar, di blend dengan gambar gitu ya. Baru bisa kita nikmati hasil transparansinya. Nah, berarti hasil rectangle-nya itu kita simpan ke overlay image gitu ya. Jadi overlay di dalam gambar utama. Memang lebih ribet, tapi yang memang seperti itu apa adanya gitu ya. Cuma bisa seperti itu di OpenCV untuk transparansi. Oke Mas, paham. Oke, kita lanjut. Lanjut Mas. Sekarang kita akan masuk ke ngedraw circle ya. Ngedraw circle juga ini dari namanya cukup gampang, CP2 circle. Kita tinggal panggil aja. Parameternya ini sedikit berbeda dari yang line ataupun yang rectangle. Parameter ketiganya kita ganti jadi radius gitu ya. Karena kalau ngedraw lingkaran kan pasti ya yang dibutuhin cuma X, Y dan radius aja ya. Atau posisi dari titik pusat lingkaran ke tepian lingkarannya seperti ini gitu ya. Nah, selebihnya ya kita sama juga ya seperti yang sebelumnya, butuh warnanya, colornya dalam bentuk BGR, thickness-nya berapa, dan line type-nya. Thickness-nya juga sama. Kalau kita set negatif, dia jadi fill color lingkaran gitu ya. Ini kita coba nih. Kita draw circle di gambar lena.jpg. Kalau di atas kan kita pakai dummy image background gelap gitu ya. Ini kita akan coba draw si circle-nya ke di atas si lena.jpg. Tentu saja di sini kita coba imre dulu. Saya tampung di matriks IMG. Setelah itu saya coba apply CV2 circle ke IMG Lena. Saya akan draw circle di lokasi 65,65 ya. Dengan radius 55, ini random aja. Dengan color seperti ini dan thickness-nya 2. Terus itu saya show. Nah, ini adalah circle yang kebentuk ya. Warnanya ini hijau ya. Hijau muda. Dan tadi radiusnya 55 pixel gitu ya. Nah, kedraw di titik tengahnya 65,65 gitu ya. Kalau misalkan titik tengahnya ini saya geser, misalkan jadi 100, ini 150, ini random aja gitu ya. Untuk menunjukkan kalau nanti lingkarannya juga bisa geser. Nah, tapi tetap si proporsional si radiusnya tetap ngikutin gitu ya. Ukurannya tetap segini, cuma posisi lingkarannya doang yang berubah. Gitu. Kalau circle lebih relatif gampang gitu ya dipindah-pindah karena kita cuma cukup merubah si titik tengahnya aja gitu ya. Radiusnya mah ngikutin gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini kalau kita ngedraw circle biasa simple gitu ya. Gimana kalau misalkan kita pengen ngebikin circle with fill color? Seperti saya bilang ini tinggal dinegatifin aja parameter yang thickness-nya ya, Mas. Seperti ini, baru saya draw circle gitu. Nah, ini bisa kelihatan ya. Resultnya antara yang pakai outline dengan yang fill color. Yang fill color juga bisa kita lihat resultnya seperti ini. Nah, ini mungkin saya tunjukkan. Kalau misalkan di sini kita nggak pakai line AA ya, outputnya bisa aja patah-patah gitu ya, nggak terlalu jelas. Ini saya akan hilangkan si line type-nya dari line A.
Ini saya close dulu, klik Q. Ini saya play. Nah, mungkin kalau dilihat secara seksama, si lingkarannya lebih patah-patah tapi nggak kelihatan banget ya. Lebih kelihatan kalau di outline ataupun di garis lurus yang miring gitu ya. Nah, tapi intinya penggunaan line type, line A ini much better lah buat objek yang di draw ya. Menjadi lebih halus. Seperti ini. Nah, itu untuk ngedraw line ya. Mudah banget di OpenCV untuk ngedraw line. Nanti variasinya kita akan coba di bagian bawah, termasuk di-combine dengan misalkan nge-crop ataupun ngedraw line tapi menggunakan mouse. Tapi sebelum itu ini akan coba kita bahas terkait CV2 put text ya. Bagaimana caranya nge-write text ke dalam window image ya. Nah, put text ini lebih complicated jika dibandingin dengan yang atas-atas ya. Ini dia perlu lebih banyak parameter jika dibandingkan yang sebelum-sebelumnya. Ini kita panggil dulu si functionnya, namanya cv2 put text. Parameternya nih ada beberapa. Matrix image ya. Selanjutnya adalah kita butuhkan teks yang akan di-write gitu ya. Kita bisa isi apapun, yang penting string ya, teks gitu ya. Kita bisa write ke dalam gambar yang kita load di sini. Nah, X, Y ini adalah posisi paling kiri dari teks yang kita ingin tambahkan. Jadi kalau tulisannya hello world gitu ya, tulisan yang pengen kita attach ke dalam gambar, maka X, Y ini adalah posisi huruf H-nya gitu ya. Posisi X, Y si huruf H-nya. Ke ujungnya ngikutin aja gitu ya. Dia bakal sesuai font type yang kita kasih. Nah, selanjutnya ini ada parameter font type atau tipe jenis font yang akan kita gunakan ya. Nah, font type-nya sendiri kalau di OpenCV dia support beberapa font type mulai dari yang Hersey Simplex gitu ya. Plain, duplex, complex, triplex dan italic pun bisa. Ini kita bisa coba di teks yang kita bentuk ya. Selain itu juga di sini ada font scale ya. Kalau font scale untuk mengatur besar kecilnya si teks gitu ya. Halo? Nah, font type-nya ini seperti ini gitu ya. Ada beberapa macam yang bisa disupport. Kita lihat nanti efeknya seperti apa perbedaannya. Dan juga colornya juga bisa kita set. Ada font scale-nya juga, ukuran fontnya ya. Besar kecilnya font bisa kita atur di font scale ini. Thickness-nya juga atau ketebalan fontnya ya. Bisa kita dibuat lebih tebal gitu ya fontnya. Ini kita atur di parameter thickness-nya. Dan terakhir ada parameter line type-nya juga ya. Ini intinya untuk ngebentuk biar ya teks yang kebentuk nggak patah-patah, terutama kalau teksnya itu besar banget gitu ya. Nah, seperti saya bilang tadi, dia ada koordinat x, y-nya yang tadi sekilas saya bilang ini adalah posisi paling kiri dari teks yang kita tulis. Ini contohnya kalau hello world berarti x, y-nya itu adalah titik di sini Mas gitu. Huruf paling kiri dan pojok kiri bawahnya gitu ya. Kalau huruf H gitu ya paling kiri di kalimat hello world gitu ya. Berarti x, y-nya ada di titik ini gitu. Kenapa ada di titik ini ya? Saya juga kurang paham ya. Kadang-kadang ini jadi susah juga ya. Lebih enak posisinya di sini kan. Jadi lebih enak nanti kalau ngedraw dengan kotak itu lebih ngepas gitu ya. Dia malah pilih di sini. Mungkin ada alasan lain, tapi ya kita ikutin aja lah ya apa adanya di OpenCV. Nah, kita akan coba draw gitu ya. Teks ke dalam image. Ini saya buat image hitam putih gitu ya. Image hitam putih dengan size 200 x 400 pixel. Dan ini saya akan coba tulis tulisan hello world ya ke dalam background image ini yang warna hitam ini. Di posisi paling kirinya kayak di bawahnya ya, di 50,50. Font type-nya saya akan pilih paling awal nih yang Hersey Simplex ya. Dengan font size-nya 0,9 dan thickness-nya 1. Terus sisanya saya show aja. Ini kalau misalkan saya run seperti ini ya. Ini adalah font Hersey Simplex dengan font size 0,9
dan thickness 1. Ini kita coba adjust beberapa parameter biar kelihatan apakah resultnya berbeda atau enggak gitu ya. Mulai dari kita adjust si thickness-nya, kita naikin jadi 2. Ini ngefeknya jadi apa sih gitu ya. Nah, bisa dilihat ini dari thickness yang dinaikkan, teks yang ke red menjadi lebih tebal ya, Mas. Menjadi lebih tebal seperti ini. Apalagi kalau misalkan kita makin gedein gitu ya, jadi 5 ataupun 4 gitu, pasti teks yang kebentuk makin tebal gitu, makin gemuk gitu ya. Nah, ini kalau thickness-nya ya, mengatur seberapa tebal si tiap teks yang kita write ini ya. Ini saya balikin lagi jadi 1 lah ya. Nah, selanjutnya ini font scale. Kalau font scale sekali lagi ini untuk mengatur ukuran dari teksnya. Kalau saya set 0,4 ya berarti ukuran teksnya harusnya lebih kecil ya. Seperti ini. Kalau saya set tadi misalkan jadi 0,9 gitu ya. Jadi lebih besar, bisa positif ya. Saya belum pernah nyoba. 1,9 misalkan. Oh, bisa juga ya. Makin besar. Intinya kalau kita pengen draw teks yang sangat besar berarti ini di atas 1 lah ya, bisa sebesar ini nih contohnya ya. Di matriks ukuran 200 kali 400 pixel. Tapi intinya ya si font scale ini akan mengatur seberapa besar font yang di draw di atas image. Gitu. Nah, ini juga kita bisa apply ke dalam gambar, di atas gambar ya, tinggal panggil lena.jpg-nya pakai cv2imred. Yang di draw, teks yang di draw di dalam image ya tinggal sama lah ya, seperti di atas, cuma ini sumbernya dari lena.jpg. Ini kita coba variasiin dengan font lainnya, cv2 Hersey plain ya. Ini kita coba di yang code setelahnya. Kalau saya paste di sini, kita lihat nih. Tadi kan yang di bagian atas ini outputnya fontnya seperti ini, Mas. Kita akan compare dengan yang di bawahnya. Apakah berbeda kalau pakai Hersey plain gitu ya? Wah, ini kebetulan karena fontnya terlalu kecil jadi nggak kelihatan. Ini mungkin si weight-nya, si thickness-nya saya bikin 1. Ini terus saya naikin jadi 1,9 lah biar lebih enak kelihatannya. Ini saya play. Nah, jadi kalau di Hersey plain 1,9 itu sekecil ini, gitu ya. Ini 1,9. Ini kita coba draw juga yang Hersey simplex tapi di gambar yang Lena ini ya. Kita bisa copy, kita paste di bagian sini. Nah, tapi ini lokasinya di 50,50, tulisannya Hello World 2 misalkan ya. Ini font scale-nya kita samain 1,9 juga ya. Kita lihat perbedaannya. Di 50,50 kok nggak muncul? Oh, sorry. Di sini dia masih pakai background ya. Karena di sini konteksnya kan udah matriksnya IMG, kita harus ganti ya. Jadi IMG. Jadi nge-write-nya di IMG ya. Kalau di background kan malah nimpa ke yang di atas gitu kan. Oke, ini kita running. Nah, bisa dilihat. Kalau yang Hello World pakai Hersey plain 1,9 itu gede. Kalau di Hersey plain itu kecil, sorry. 1,9 itu dia segede gini. Tapi kalau di Hersey simplex dia gede gitu ya. Secara bentuk fontnya mirip-mirip ya. Hersey juga ya. Tapi satu yang simplex, satu yang plain. Kita coba yang lebih ekstrim mungkin font type-nya yang triplex ya. Bedanya apa nih? Ada duplex, complex, triplex. Ini kita coba yang plain ini kita ubah ya. Jadi yang triplex. Oh, dia bentuknya jadi seperti ini ya. Jadi ada serifnya ya. Jadi ada kakinya nih font yang dibentuk nih ya. Kalau di yang simplex itu dia seperti Arial lah ya, Arial atau Calibri gitu ya. Kalau ini kayak Times New Roman lah ya, ada kakinya, ada serifnya gitu. Ini bedanya kalau pakai triplex gitu ya. Dan juga font lainnya bisa dicoba. Tapi ya yang biasanya kalau saya pakai itu pakai yang simplex aja gitu ya. Lebih mudah dibaca gitu. Ini sama seperti Calibri atau Arial lah kalau misalkan di MS Word ya. Kurang lebih seperti itu. Dasar ngedraw
teks di dalam gambar, Mas. Sampai sini, sebelum kita lanjut ke bagian custom ya, ada yang mau tanyakan terlebih dahulu? Mas itu fontnya cuma itu aja ya Mas ya? Cuma ini aja yang disupport si OpenCV. Oh, Kalau misalkan kayak di MS Word kan kita bisa import file TTF gitu ya, file format gitu. Ya ini kalau di OpenCV font kayak begitu nggak bisa disupport ya. Dia mungkin beda cara handle-nya gitu ya. Tapi dulu saya pernah cari-cari memang belum disupport untuk bisa custom font ya. Defaultnya hanya bisa diberi ini. itu ada batasan CV itu put teksnya berapa? Nggak ada Ini batasan. nggak sih Mas? Nggak ada batasan ya? Kalaupun kita kasih teks gambar teks panjang seperti ini random gitu ya Mas. Ini apa yang terjadi gitu ya. Ini bakal kepotong aja gitu karena kan matriks gambar tertentu gitu ya. Sementara kalau panjang gambar gini kan dia nggak mungkin di enter ke bawah gitu. Dia bakal kepotong. Nah, di hello world-nya aja udah nggak kelihatan ya. Jadi kalau panjang tuh nggak masalah. Dia bakal ya ujung-ujungnya bakal kayak gini. Nggak muat di gambarnya lah gitu ya. Oke. Idenya seperti itu. Tapi terkait juga font type dan lain sebagainya nggak perlu dipusingin juga dengan tipe font yang udah ada. Ini sebenarnya udah cukup karena kita nggak butuh penulisan kompleks di dalam window video gitu ya. Pada intinya biasanya si teks ini hanya untuk melabelin hasil deteksi atau apa gitu ya biar lebih interaktif, kurang lebih seperti itu. Kalau ini kan kita labelnya masih manual ya. Nanti kalau labelnya sudah ngambil dari itu dari data yang kita punya gitu, tuh Otomatis betul, gimana tuh? tepat. Otomatis ya? Iya, jadi contohnya ini pertemuan selanjutnya sebenarnya pas kita ngedeteksi misalkan wajah atau apa gitu ya, nanti labelnya udah sesuai dengan hasil deteksi atau kita feeding manual juga sebenarnya bisa. Ini bakal kelihatan nanti pas dimasuk di algoritma face recognition. Karena kan masing-masing wajah tuh ada label namanya ya. Nah, ini kan kita predik ini gambarnya namanya siapa? Oh, keluar label namanya. String label namanya kita put di sini. Nah, kurang lebih seperti itu nanti. String Itu label nanti namanya diput di nge-replace bagian tapi ini. oh gitu. Tapi nanti isinya parameternya apa tuh? Nama yang di dalam database itu? Iya betul kan kalau kita ngedefinisiin algoritma untuk nge-face recognition, sebenarnya si face recognition itu nggak tahu ini namanya siapa atau siapa gitu ya. Dia taunya data ini indeksnya 0, data ini indeksnya 1, 2, 3, seperti itu lah. Kita nanti mapping 0 ini punya namanya siapa, jadi kayak kita bikin list pasangan gitu ya, list yang susunannya udah sesuai dengan indeks yang di model yang kita create. Kalau kita punya 5 orang wajah gitu, punya wajah dari 5 orang gitu ya, indeksnya 0 sampai 1, 2, 5 sampai 5 gitu ya. Nanti kita bikin list yang isinya itu nama-nama si user dari yang pertama sampai kelima gitu. Nama-namanya itu juga bisa kita generate dari library OS gitu ya. Kan misalkan kalau dataset nama itu kan bisa kita taruh di folder. Foldernya yang kita kasih nama gitu. Ini folder yang namanya Mas Santoso gitu ya. Isiin. Ini namanya Bill Gates. Kita masukin di folder tersebut. Isi listnya kita baca pakai library OS dari nama-nama folder tersebut. Jadi otomatis gitu ya. Jadi kalaupun nanti suatu saat kita ada dataset baru, tinggal masukin aja di sana satu folder dengan nama orang tersebut, gambarnya kita masukin, otomatis si algoritmanya udah punya dataset baru untuk nama yang baru gitu ya. Bisa dibuat seperti itu. Mungkin tadi masih kebayang bingungnya tuh gimana dia bisa dapetin label namanya gitu ya. Iya, Mas. Oke, itu nantilah di besok dan pertemuan selanjutnya. Kalau pertemuan selanjutnya ini akan ngebahas tentang face detection, tapi yang selanjutnya lagi baru masuk ke bagian face recognition pakai algoritma yang sederhana ya, Viola Jones. Nah, siap Mas. Oke, kita akan masuk ke kustomisasi si image drawing-nya. Ini untuk interaktif aja ya. Kita bisa combine juga ya draw si garis atau kotak atau apapun menggunakan mouse even click gitu ya. Jadi kita bisa klik di mana, ngedraw sampai mana, release gitu ya. Seperti ini. Ini kita bisa buat interaktif si pembuatan garisnya itu mudah seperti ini.
Kalau seperti ini kita udah nggak usah mikir lagi titik awal titik akhirnya ya. Gimana kita aja gitu ngedraw garisnya gitu bebas. Nah, gimana caranya kita mengcombine si mouse event click dengan draw? Nah, ini kita tentu saja perlu review ke bagian untuk ngedraw apa namanya? Nge-handle event click gitu ya. Nah, di sini kan kalau kita ingat kita butuh panggil cv2 named window untuk nge-create window sebelum di imshow ya. Terus kita harus panggil mouse callback ya untuk menghandle ketika ada event dari mouse, klik, scroll atau apapun. Nah, di sini saya akan callback-nya ini akan memanggil sebuah function namanya readline. Ini adalah functionnya. Seperti biasa, parameter inputan ke dalam callback-nya ini selalu seperti ini. Event-nya apa, posisi mouse-nya, x, y-nya, flags dan param nggak perlu dihiraukan. Di dalamnya sebenarnya cuma untuk mengcapture ada klik button atau enggak. Kalau ada klik button down, nah dia akan coba isi si X0, Y0, XT, YT-nya ya. Dia akan coba isi dengan posisi mouse saat itu. Jadi makanya di sini klik pertama, nah ini tuh sebenarnya dia nge-capture posisi pertama si garis yang akan di draw ya. Posisi pertama dan posisi ujungnya juga ya kita isi. Nah, dan juga kita update-nya ada flag is draw dari false menjadi true. Nah, ini untuk penanda doang. Nah, kalau udah jadi true, selanjutnya dia akan ada juga untuk handler mouse move ya. Nah, ketika mouse-nya bergerak, kita update XTYT-nya atau posisi ujung si garis yang akan di draw ya. Jadi kemanapun si mouse bergerak ya si garisnya bakal ngikut ya. Ini contohnya seperti ini ya, ditarik kemanapun, digeser pun dia ngikut ya si ujung garisnya tuh. Nah ini karena tiap event mouse event posisi ujung dari garisnya kita update. Nah selanjutnya ada L button up ya. L button up ini untuk ngehandle kalau si mouse-nya udah dirilis ya. Nah kalau udah dirilis, capture lokasi terakhirnya dan kita set is draw-nya menjadi false. Nah, is draw true false ini buat apa? Nah, ini digunakan untuk manggil function draw line ya. Jadi dia si draw line ini hanya dipanggil ketika is draw-nya bernilai true ya. Jadi kalau if is draw-nya true, baru nih dia panggil si draw line. Di draw line ini ada apa? Nah, dia bakal nge-copyin si gambar utamanya. Dia copy yang background warna putih ini. Mana kita tahu ini si frame ini kan saya buat pakai np once dikali 255, makanya tiap pixelnya bakal bernilai 255 ya. Terus saya bikin size-nya 400 kali 400 kali 3, kurang lebih seperti itu. Nah, oke, bagaimana setelah si frame-nya ini dibentuk ya, di sini saya tampung, kita copy dulu ya. Jadi tiap bikin ngedraw tuh makanya bersih lagi karena dia nge-copy dari original, dibikin matrix baru yang namanya background. Jadi tiap kali manggil draw line ya si kanvasnya putih lagi gitu ya. Yang sebelumnya kehapus. Nah, ini saya draw line sesuai dengan posisi awal dan posisi akhir di mouse-nya gitu ya. Setelahnya ya saya imshow aja gitu ya. Kalau udah di imshow ya bisa kelihatan hasilnya seperti ini. Ini kita coba kita running ya. Nah, ini adalah window warna putihnya. Ini kalau kita tarik seperti ini. Bisa di-combine dengan si CV2 line. Jadi lebih interaktif. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Cukup clear? Agak panjang ini ya Mas yang drawing ini ya. Iya, betul. Cuma nanti memang saya pelajarin. Iya, cuma memang ini boleh dibilang cuma untuk interaktif aja ya. Kedepannya juga bisa aja perlu dipakai ya kalau misalkan kita pengen ngedraw line nggak hard coded gitu ya, pengen by user input. Tapi kalau mau mau manual juga bisa tanpa menggunakan event click. Nah, selanjutnya ada task ya. Kita coba solve bareng-bareng. Kita coba yang barusan kan ini di atas untuk ngedraw line nih, Mas. Bagaimana kalau misalkan kita modifikasi? Karena kan kita tahu si CV2 line ini mirip-mirip fungsinya dengan CV2 rectangle ya.
kita modifikasi program di atas ini agar bisa ngedraw rectangle, Mas, gitu ya. Jadi gimana caranya? Ini saya kasih function untuk ngedraw rectangle-nya ya. Jadi ya boleh dibilang sesimpel kita tinggal ngeganti functionnya aja gitu ya. Dimanapun dipanggil drawLine kita ganti jadi draw rectangle. Kurang lebih seperti itu. Ini silakan coba juga di Mas ya. Kita copy yang drawLine ini ya Mas. Kita copy. Nah di sini kan ada cell kosong. Kita paste aja di sini. Atau di bawah sini. Nah di sini kita update, kita replace. Nah ini yang drawLine ini kita hilangkan. Ya, ini saya akan ganti dengan function draw rectangle ini ya. Nah, dengan seperti ini saya udah punya draw rectangle, tapi saya belum mengubah di struktur kode ini karena ngopi dari atas. Tadi kan masih manggilnya ke readline ya. Ini saya copy dulu nama functionnya. Saya ganti di tiap lokasi yang manggil si drawLine tadi. Dari apa namanya si drawLine tadi. Nah, ini di function readline dipanggil ya. Pas isDraw, nah dia panggil drawLine. Ya ini tinggal saya replace saja. Parameter inputnya juga sama ya. Jadi nggak perlu diubah-ubah. Nah, di sini juga ada untuk inisiasi awal gitu ya, ngedraw warna putih di awal. Nah, kalau udah kayak begini harusnya udah ya. Ini mungkin window-nya mau diganti biar lebih konteksnya biar sesuai gitu ya. Draw rectangle seperti ini ya. Nah, ini selanjutnya bisa kita show ya. Ini tampilannya masih sama sih ya. Cuma objek yang ke draw ini jadi rectangle. Oke. Yang Dimasnya berhasil? Belum nih. Nah, ini kayaknya ada yang draw line-nya ada yang belum dirubah jadi draw rectangle. ada yang errornya ya. Nah, ini ada dua sih di bagian bawah sini. Oh, yang di title window ini masih tetap pakai read line ya? Kalau mau diganti draw rectangle juga bisa si title window-nya ya. Enggak, yang di mouse callback itu, yang di bawah. Oh, ini masih read line aja. Karena di sini kita nggak ganti ya. Kalaupun mau diganti biar sesuai konteks juga bisa aja ya. Ini kita ganti jadi read rectangle gitu. Ini bisa. Rectangle. Biar sesuai konteks aja. Tapi kan sebenarnya blok fungsi ini nggak dirubah gitu. Tapi kalaupun mau dibuat umum juga bisa aja kita ganti namanya jadi read gitu ya. Tanpa harus kita rubah-rubah nantinya. Nah, ini masih running well. Seperti ini. Jadi kita bisa draw rectangle. Jadi bayangkan nanti si mouse event click ini bisa kita combine juga dengan fungsi untuk nge-crop ya, pakai napi slicing. Kita kalau udah selesai gini, saya rilis, nah keluar pop up satu lagi nampilin hasil cropannya gitu ya. Ini kita bisa kembangkan nanti di bawahnya untuk itu ya. Masnya kemarin sempat nanya kan, pas nge-crop agak bingung karena nggak kelihatan garisnya gitu ya. Nah di sini kita akan coba tambahkan garisnya gitu, biar nge-cropnya enak. Oke, tapi sebelum itu ini saya juga tampilkan untuk ngedraw circle. Ngedraw circle lebih sedikit challenging karena kan circle ini kita tahu nggak ada X0, Y0, X, T, Y, T, yang mana kita tahu mouse ini cuma bisa ngasih X0, Y0, X, T, Y, T kan? Titik awal dan titik akhir pas kita rilis. Terus gimana kalau misalkan kita pengen ngedraw circle? Draw circle ini kan dia punyanya titik tengah circle dan jari-jarinya. Akhirnya saya akalin kayak begini. Jadi ketika saya klik, dia akan bermulai dari pusat lingkaran, kayak saya tarik ke bawah, dia bakal ngedraw sepanjang radiusnya. Semakin saya menjauh, lingkarannya semakin besar gitu. Makanya outputnya akan seperti ini. Nah, terus kok bisa gitu? Bagaimana saya bisa membuat si radiusnya ini meningkat gitu ya? Nah, ini kita harus sedikit pakai matematika gitu ya. Dengan menggunakan rumus Pitagoras ya, Mas. Nah, mana kan kita tahu gitu ya, kalau misalkan di lingkaran ini saya jelasin dikit. Kalau lingkaran ini kan misalkan seperti ini gitu ya. Nah, kalau kita draw, kita punya titik tengah dan kita pengen nyari radius gitu ya. Nah, radius ini bisa dicari dengan cara apa? Sementara kita punya X0, Y0 gitu ya. Di sini kita punya X0, Y0. Saya kecilin dulu fontnya. Ini saya punya X0, Y0 gitu ya. Dan di ujung sini juga saya punya Xt, YT gitu ya.
Nah, bagaimana saya bisa mencari radius dari kalau misalkan saya cuma punya X0, Y0 dan XT, YT. Kalau pakai mouse kan dia cuma bisa provide 2 ini kan. Nah, kita bisa pakai hitung radius gitu ya. Kita bisa hitung radius dari apa namanya? Dari posisi X0, Y0 dan XT, YT yang kita punya. Ini caranya pakai rumusan Pythagoras biasa. Kalau kita tarik garis vertikal dan horizontalnya, ini kan sama aja kayak rumus Pythagoras. Di sini adalah C, katakanlah di sini adalah B, dan di sini adalah A gitu ya. Dan karena A di sini, A ini kan terhadap horizontal ya Mas. Berarti kan A itu sama dengan XT dikurang X0 gitu ya. Dan kalau yang B itu sama dengan YT dikurang Y0. Dan kita tahu kalau rumus Pythagoras itu kan C sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat kan. Nah, makanya di sini tadi di perumusannya untuk mencari radius, karena kita hanya punya X0, Y0 dan XT, YT, kita bisa gunakan akar selisih dari X kurang X0 dikuadratkan ditambah selisih Y kurang Y0 dikuadratkan. Seperti ini. Jadi kita dapat radius. Nah, bagaimana implementasinya di program? Nah, bisa kita lihat di sini. Awalnya ini bisa sama seperti yang di atas, tapi di sini saya import library math. Ya, karena untuk melakukan perpangkatan dan akar bisa dilakukan menggunakan library math dengan mudah. Nah, terus di sini saya ganti yang XTYT-nya saya ganti jadi R ya, karena kita nggak perlu XTYT, jadi langsung dihitung jadi R nanti ketika udah dapat XTYT-nya. Nah, ini yang berubah, terus di sininya masih sama, ada isDraw, saya buat matriks warna putih. Nah, functionnya di sini pakai function namanya draw circle, kalau di atas kan draw rectangle dan line gitu ya. Dan tentu saja karena ini draw circle, di sini dipanggilnya CV2 circle gitu ya. Nah, inputannya berbeda, dia pakai X0, Y0 dan radiusnya. Karena circle cuma punya 3 ini. Nah, bagaimana implementasinya? Nah, ini yang berubah adalah di bagian event handler-nya di sini semua ya. Kalau di bagian bawah isDraw-nya sama ya, manggil draw circle kalau di sini ya. Tapi handlernya di sini yang defaultnya di awalnya diisi X0, Y0-nya adalah sesuai dengan posisi mouse gitu ya. Tapi radiusnya awalnya 0. Kenapa 0? Karena kan ngeklik pertama kali, radiusnya belum ada dong. Iya. Makanya kita set 0. Pas mouse-nya digeser, nah baru udah R-nya kita update. Ketika mouse-nya digeser, gimana caranya kita menghitung R-nya? Ya dari titik X0, Y0 pertama ke titik X dan Y saat ini gitu ya. Posisi mouse-nya terakhir. Dengan menggunakan rumus yang kita define di atas ini. Ini makanya X kurang X0 dikuadratkan, Y kurang Y0 dikuadratkan, dan kita akarkan pakai library math, math.skrt ya. Habis itu resultnya ini saya casting jadi integer. Kenapa harus di casting jadi integer? Karena kan R-nya di OpenCV ini nggak bisa nggak bisa desimal ya, cuma bisa mensupport integer. Kalau nggak ada kan pixel 10,5 gitu ya. Itu makanya R-nya kita casting jadi integer. Ketika kita rilis L button up si mouse-nya, nah R-nya diupdate untuk terakhir kalinya, isDraw-nya dibuat false. Sisanya masih sama logiknya gitu ya. Ini seperti ini. Kita coba play. Nah, ini masih blank putih. Kita klik di tengah sini. Ini belum ada radius. Kita geser sedikit. Radiusnya makin besar. Makin mundur dia ke update. Ini karena mouse move. Kita rilis. Nah, dia diem mouse-nya. Hasil lingkarannya kebentuk. Saya titik lagi di sini. Saya tarik keluar. Saya rilis. Nah, dia mempertahankan posisi circle terakhir. Saya tarik. Saya rilis. Kurang lebih seperti ini. Dimasnya berhasil juga? Iya, Mas. Nah, ini cara untuk ngedraw circle ya, tapi menggunakan mouse lah. Nah, kita juga bisa combine, terutama untuk yang draw rectangle tadi ya, menggunakan mouse event click. Kita akan combine, nge-crop, terus kita draw menggunakan mouse event click. Jadi nanti resultnya kurang lebih seperti ini. Kita bikin kotak, nah hasil cropnya muncul ya, gitu ya. Seperti itu hasil cropnya. Terus kalau kita draw lagi, ngeganti yang hasil cropnya ya. Kurang lebih seperti itu. Bahkan juga bisa jadi hasil cropnya nanti kita bisa langsung save gitu kalau mau. Ini kan cuma di display view doang gitu ya. Iya. Gimana cara implementasinya?
Nah, di sini selain fungsi untuk draw rectangle seperti yang kita lihat di atas gitu ya. Kalau di atasnya ini relatif sama. Cuma ini sumber gambarnya bukan dari Nampi yang NP1 gitu ya untuk ngegenerate matriks warna putih. Ini saya pakai CV2 Imred untuk membaca gambar Lena ini. Ini saya sebut saja base image gitu ya. base_img. Terus saya di sini initiate gambar IMG yang akan diolah karena biar nggak menulis di base image. Kalau ditulis di base image kan ketimpa terus jadi kotaknya nggak hilang gitu ya. Nah ini biar ke refresh terus saya copy aja dari yang original. Ini saya perlu initiate awal, copy dari yang original image-nya. Ini function draw rectangle dan ini function untuk nge-crop dan menampilkan gambar. Sederhana nge-cropnya tinggal dikasih aja x0 y0 xt yt posisi terakhir setelah buttonnya dirilis. Nah, di sini dia akan coba imshow. Di mana dua function ini dipanggil? Ya tentu saja di function callback-nya ya. Di function callback si setMouse callback karena sekarang udah ke read rectangle. Nah, di sini ada global variable sama seperti sebelumnya. Nah, handlernya juga yang untuk left button sama, mouse move juga sama seperti yang rectangle di atas ya, Mas. Nah, cuma ketika L button up setelah nge-is draw false, kita manggil si crop image. Bedanya cuma itu doang. Kita manggil si crop image. Kalau tadi kan nggak manggil apapun ya, udah is draw false ya, udah di bawahnya ada manggil if is draw ya. Nah, cuma di sini kalau misalkan kita pengen nge-combine dengan nge-crop, kita panggil function crop image-nya setelah is draw-nya false. Kita false kan di sini. Nah, seperti kita tahu si function crop image tadi kan dia akan nampilin si image-nya, nge-crop si image-nya dan nampilin hasil cropannya. Ini kita lihat result-nya apakah sesuai dengan gambar bergerak yang barusan di Jupyter Lab kita lihat. Ini gambar lenanya. Ini akan coba kita kasih box. Nah, ini hasil crop-nya, Mas. Saya geser crop ke sini. Hasilnya seperti ini. Saya buat lagi. Hasilnya seperti ini. Kurang lebih seperti ini. Nah, ini jadi lebih mudah ya nge-cropnya ya. Iya, Mas. Lebih kelihatan. Tapi intinya ini adalah modifikasi dari yang pertemuan kedua. Di-combine fungsi crop dengan draw rectangle ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan, Mas? Berarti kalau mau itu di-save Ya. di bawah itu ya Mas ya, yang di bawah image crop itu dikasih fungsi Imsave. if itu Betul. imwrite ya. Imwrite betul ya. Ini bisa kalau misalkan mau rapiin masukin aja di function crop image ya. Jadi biar ngumpul di sini. Kalau mau ngesimpan tinggal cv2.imwrite nama gambarnya gitu ya. Image.jpg terus kita masukannya jangan lupa bukan img tapi img crop ya, hasil cropnya. Nah setelah itu baru kita running seperti ini. Jadi kalau saya crop seperti ini, nah di sini ada image.jpg harusnya. Image, oh ini pertemuan 2 sorry, pertemuan 3. Nah image.jpg hasil cropnya berhasil disimpan. Jadi bisa combine juga ya, selebihnya bisa kita lakukan apa gitu ya, bisa macam-macam lagi gitu ya. Ini untuk ide awalnya karena memang kita baru belajarnya baru seputar ini gitu ya. Variasinya lebih sedikit gitu. Oke, ada lagi sebelum kita masuk ke bagian terakhir ini sedikit tapi lumayan penting juga. Boleh lanjut aja deh. Nah, ini kita akan coba ukur teks sebelum di drawing. Kenapa harus diukur? Ini masalah ini muncul di kondisi misalkan contohnya seperti ini lah ya. Kita pengen ngedraw teks tapi di belakang teksnya itu kayak ada boxnya gitu Mas. Iya. Kadang kan kalau kita draw teks langsung di atas gambar itu kan jadi nggak jelas gitu karena gambarnya kan bergradasi. Misalkan contohnya yang di atas tadi ya. Gambar Lena kalau di draw di atasnya itu ada teks. Kalau teksnya nggak terlalu kontras gitu ya. Dia nggak akan kebaca gitu kan. Nah, cara gampangnya itu adalah kita kasih box di belakang teksnya. Nah, sehingga berarti si posisi teks dengan si posisi box ini harus sama kurang lebih, betul nggak? Betul. Secara pemosisiannya. Nah, gimana kita bisa ngeposisinya?
Nah, ini kita akan coba berkenalan dengan mengukur teks sebelum di draw, gitu ya. Kenapa harus kita ukur? Biar tahu gitu box-nya. Karena kan kalau misalkan mau ngedraw box dengan teks, berarti box-nya di draw dulu baru teksnya kan. Kalau teksnya di draw dulu baru box-nya, teksnya ketimpa gitu. Urutannya tuh harus box-nya dulu baru teksnya. Nah, yang jadi susah adalah bagaimana kita bisa memastikan kalau teksnya tuh tepat di atas box-nya, kalau misalkan box-nya itu di draw duluan gitu ya. Nah, makanya ini ada function measure text before drawing. Jadi kita bisa ukur dulu kira-kira teks ini kalau dicetak size-nya berapa nih, lebarnya berapa, tingginya berapa gitu ya. Nah, di ini bisa kita achieve dengan menggunakan function cv2 text size ya, Mas. Nah, si cv2 text size ini butuh beberapa parameter yang sama mirip-mirip dengan yang cv2 put text ya. Ya, tentu saja teks yang akan diukur berapa panjang dan lebarnya, font face dan font scale, ini ukurannya dan tipenya dan ketebalannya. Ini 4 parameter ini wajib dimasukkan ke get text size untuk menghasilkan apa? Ada 2 nilai, yaitu size. Size ini berbentuk tuple, H, W. H ini adalah tinggi dari teksnya. Kalau misalkan saya punya teks hello world, H ini adalah berarti tinggi teksnya ini gitu ya, Mas. W ini adalah width-nya ya, atau lebar teks yang akan di-write. Contohnya kalau teksnya itu tulisan hello world. Selain itu, selain size yang bentuknya tuple H, W, dia juga mengembalikan satu variabel namanya baseline ya. Baseline ini apa? Baseline ini adalah titik di arah Y koordinat gitu ya, yang posisinya relatif ke paling bawah teksnya gitu ya. Jadi baseline ini kalau mau di draw itu sepanjang ini gitu ya. Berarti ini ngasih sedikit space dari yang pojok paling bawah tadi X, Y teks gitu ya. Mungkin ini sekitar 5 pixel atau berapa gitu ya. Pokoknya dikasih space. Kenapa dia kasih space gitu ya? Bayangkan kalau untuk huruf yang ada apa nih, bagian ke bawahnya kayak huruf G gitu ya. G ini kan bakal ke bawah atau J gitu ya. J ini kan bakal ke bawah. Nah, bagian bawahnya ini dihandle oleh si baseline ini. Biar nggak kepotong gitu sama si box yang kita draw. Kebayang kan? Karena font itu kan walaupun di huruf H di sini paling bawah, tapi kalau huruf J bisa lebih bawah lagi kan? Betul. Nah, atau huruf apa lagi gitu yang ada bagian bawahnya gitu ya. Nah, itu maksudnya kenapa ada baseline gitu ya. Baseline itu untuk mengakomodir biar boxnya itu benar-benar ya udah paling bawahnya baseline. Berarti nanti bisa baseline per H, plus H atau gimana gitu ya biar full gitu ketinggiannya gitu ya. Nanti ditambahin W. Ini kita coba contohnya ya. Misalkan saya pengen ukur teks tulisan hello. Di sini fontnya saya Hershey Simplex, font size-nya 0,5, thickness-nya 1, saya run. Nah, seperti saya bilang, formatnya size pertama tuple, tingginya 37, lebarnya ini W, H ya, sorry. Bukan H, W ya. W, H nih ya, lebar, tinggi ya. 37 lebarnya, tingginya 12 pixel. 37 pixel untuk lebarnya, tingginya 12 pixel. Baseline-nya, posisi dari paling sini ke sininya adalah 5 pixel. Nah, ini untuk si yang size-nya segini. Kalau misalkan saya naik ini, font scale-nya Mas jadi 9, tentu saja baseline-nya bakal meningkat ya. Dan size-nya juga bakal berubah ya. Nah, ini lebih besar. Nah, ini baseline-nya jadi 9 gitu ya. Kurang lebih seperti ini. Gitu. Kalau 0,5, dia balik lagi jadi 5. Gitu. Cukup clear ya? Perbedaan baseline H dan W. Nah, ini kita udah tahu nih ternyata si get text size ini bisa kita gunakan untuk mengukur ukuran si box nih. Kita terus akan coba, ini untuk awalnya dulu sebelum kita apply si get text size, kita akan coba ngedraw kotak dan teks seperti ini gitu ya. Misalkan kita taunya kan kalau di teks misalkan kita kalau di box misalkan rectangle kita punyanya titik awal 50 100, titik akhir 200 150. Terus kalau mau draw teks di mana gitu? Apakah kita harus ngikut 50 100-nya posisi awal gitu ya? Seperti ini. Kalau kita draw ya resultnya seperti ini gitu ya. Numpuk. Nggak ngepas di kotaknya gitu ya. Padahal kan kita pengennya itu si tulisannya itu di atas yang box warna merahnya. Nah, ini nggak bisa nih kalau pakai cara seperti ini. Kita harus manual cari-cari benar-benar lokasinya biar ada di tengah gitu. Tapi kan kalau kayak begitu bakal jadi repot. Bayangkan kalau misalkan
posisi tengah rectangle-nya, si rectangle-nya itu berubah bergeser. Berarti si lokasi teksnya juga kita harus cari-cari di mana lagi nih biar di tengah gitu. Nangkap nggak Mas? Nah, itu yang jadi repot ketika misalkan kita nggak pakai function si get text size ini. Kita akan coba apply function get text size untuk memecahkan permasalahan ini. Untuk akhirnya biar bisa si hello world-nya itu ngepas di dalam box-nya. Ini contohnya box-nya warna kuning, tulisan hello world-nya abu-abu ya. Di sini saya akan buat sebuah matriks warna hitam. Ini saya akan coba ukur dulu pakai get text size ya dengan font Hershey Simplex. Font size ini scale-nya 1 ya. Ini saya dapetin W,H-nya ya. Nah, selanjutnya gimana caranya mengkoreksi posisi rectangle-nya? Nah, si rectangle-nya nggak usah kayak tadi di atas 50,100, 200,150. Kita cukup punya satu koordinat aja, X, Y aja. Nah, panjang lebar kotaknya gimana dong? Nah, ngikutin panjang lebar si teks yang kita tulis. Berarti untuk lebar si posisi awal si rectangle-nya berarti 50, contohnya 100 min H. H ini kan adalah ketinggiannya. Terus untuk si posisi akhir rectangle-nya adalah 50 plus W, 100 plus baseline. Nah, kalau untuk posisi teksnya tetap aja kita pakai 50/100. Jadi di sini yang kita ubah-ubah cuma satu titik aja, 50 sama 100-nya gitu. Kalau 50 sama 100 ini kita mau geser ke lokasi lain, ya kita cukup mengubah satu titik itu aja. Nggak perlu ngitungin titik ujung boxnya di mana, posisi teksnya di mana gitu. Ini udah sesuai gitu. Kalau saya running, outputnya bisa seperti ini, ngepas di tengah. Nah, karena sekali lagi kita koreksi ya, si posisinya kita kurangin H, tinggi si si teksnya. Untuk posisi ujung rectangle-nya adalah 50 plus W, berarti kan posisi di sini kan 50 plus W, geser 50 pixel di plus W-nya ya. W itu adalah width si teksnya. Kalau misalkan Y-nya berarti 100 plus baseline ya, atau titik sini sampai ujung sininya ya. Kurang lebih seperti itu. Cukup clear? Iya Mas, iya Mas. Nangkep Mas. Nah, dengan seperti ini kita bisa enak nih wrap aja Mas di function. Nah, wrap the function seperti ini, kita tinggal masukin gambarnya, labelnya apa, ujung-ujungnya kita tinggal masukin aja X, Y-nya. X, Y ini adalah mereplace posisi si pixel 50 sama 100-nya. 50-nya adalah X, 100-nya ada Y. Selanjutnya, kita ngedraw dimanapun, tinggal panggil aja visit function draw label box ini ya, Mas. Seperti ini. Contohnya di sini saya mau draw di posisi 50 sampai 100 gitu ya. Y-nya 100. Tulisan belajar OpenCV. Ya, di sebuah gambar background warna hitam ya. Ini saya panggil seperti ini. Kalau mau saya geser di lokasi lain, ini tinggal ganti aja di sini jadi 100,100 lokasinya. Misalkan ini saya ganti juga teksnya Hello World gitu ya, jadi seperti ini. Nah, dia geser. Lebih mudah kan, lebih praktis. Gitu. Jadi lebih jelas juga, apalagi kalau misalkan kita overlay di atas gambar ya. Contohnya kita ganti ini jadi gambarnya Lena ya, cv2.imret lena.jpg ini seperti ini. Kita lihat hasilnya. Nah, jadi lebih kontras gitu ya kalau dikasih background seperti ini. Iya Mas. Ini jadi bayangkan nanti algoritma deteksinya kan ngehasilin koordinat objeknya ya. Nah, ini nanti yang akan di feeding ke sini. Jadi nanti si box-nya tadi ngikutin aja sesuai lokasi objeknya di mana. Gitu. Nah, ini barusan kan kita baru ngedraw teks, cuma dikasih box aja gitu, box background ya, Mas. Nah, selanjutnya, mungkin Masnya pernah lihat ya, Mas? Result seperti ini ya? Iya. Yang jadi pertanyaan, gimana kita bisa ngebikin objek kotak-kotaknya ini? Karena ini pasti kita akan pakai ke depannya. Nah, ini kalau di OpenCV ya, kita akan lakukan selanjutnya. Basicnya adalah function ini yang kita buat gitu ya. Cuma di sini kita belum bikin
outline box-nya ini ya untuk ngotakin objeknya ya. Nah, Iya. berarti kalau dilihat-lihat, kalau objeknya seperti ini nih, kan ada banyak objeknya Mas. Ini berarti labelnya harus bisa diubah, betul nggak? Karena di sini kan bisa truk, car, atau apa gitu Iya. ya. Posisinya harus bisa diubah, berarti kan si titik awal, titik ujungnya ya, si box yang outline-nya ini. Dan juga warna box atau teksnya harus bisa diubah. Warna boxnya misalkan kuning, teksnya hitam misalnya, atau hijau, teksnya hitam. Ada 3 hal ini yang kita harus buat function yang pada intinya bisa ngupdate label, posisi, warna box, dan teksnya. Kalau di atas kan baru ya apa namanya, label dan posisinya ya. Iya. Kita coba implementasiin. Ini coba kita buat dulu. Ini coba untuk nunjukin aja ya. Kalau gambar draw rectangle kan kayak begini ya. Biasanya di OpenCV tinggal kayak begini aja. Nah, terus kalau misalkan kita combine yang program sebelumnya juga yang di sini nih, draw label box gitu ya. Tapi nggak pakai function. Nah, yang ini ya kita tinggal kasih -1 gitu ya untuk fill color, terus put text yang sebelumnya kita get text size dulu. Nah, ini bisa jadi seperti ini. Nah, kita akan combine ngedraw ini gitu ya, Mas, dengan ngedraw box ini menjadi satu gitu. Jadi bayangkan di sini ada pojokan tulisannya juga. Jadi outputnya tuh mirip dengan yang di sini. Gitu ya. Jadi ini bisa dibayangkan kalau satu objek draw ini tuh terdiri dari teks ya, satu yang warna hitam, background untuk teksnya ya yang menyelimuti si teks, dan outline color yang menyelimuti objek gitu ya. Nangkap ya Mas? Nah, sehingga kita Iya, bisa Mas ya. combine ketiganya, ngedraw si outline, ngedraw background text, ngedraw teksnya menjadi satu, combine together. Kita masukin, nah outputnya bisa kita dapetin kayak gini. Bayangkan nih kalau misalkan si objeknya ini tuh bergerak gitu ya, video frame Mas. Kita udah masukin ke algoritma untuk face detection atau face recognition. Kotaknya juga ngikutin si objeknya gitu, sesuai dengan yang kita miliki di sini gitu ya. Di gambar bergerak ini gitu kan. Nah, cuma ini untuk ilustrasi aja ya. Apa namanya, posisinya kita Iya. mainin manual dulu gitu ya, karena kan kita belum masuk di algoritma deteksi. Nah, cuman ini kan kita belum wrap ke function, kita bisa wrap ke function seperti ini, Mas. Kita kasih nama drawpad biasanya kalau saya. Ini saya bisa kasih parameternya termasuk image yang mau di draw, labelnya, posisinya, ya X0, Y0, X, Y, T, karena kita tahu di sini kan ada X0, Y0, 50, 50. Ini sama X0, Y0, 50, 50-nya. Tapi di sini juga ada 300, 300, yaitu XT, YT-nya ya. Selain itu juga saya define color-nya. Default-nya ini warna apa ya? Ini warna Tosca gitu ya. Atau navy ya. Text color-nya ini warna putih default-nya, tapi kita bisa override. Selanjutnya ini color text dan color biasanya ini di-apply ke dalam function ya. Jadi nggak pakai manual seperti ini, tapi parameterize dari sini, dari variable function yang kita inputkan. Di sini ngikutin yang warna ini. Kalau text color bakal ngikutin yang warna ini defaultnya ya. Kalau kita nggak set. Ini function drawpad ya. Ini kita coba. Contohnya di lena.jpg. Saya pengen ngedraw pad di dalam si lena.jpg ini, gitu ya. Ini di return img, kalau di sini nggak langsung di imshow. Makanya di sini saya tampung dulu ke dalam img, baru di imshow-nya di luar gitu ya. Jadi blok ini tuh hanya untuk ngenulisin doang ke dalam gambarnya. Lokasinya di 50x50 sampai 300,300 XTYT-nya. Ini kalau saya running, nah jadi satu blok ini aja. Jadi bayangkan nanti Mas di pertemuan selanjutnya nilai XTY, X0, Y0, XTYT ini akan di feeding dari algoritma deteksi. Kalau dia bersumber apa istilahnya, sumbernya itu adalah video frame, objeknya bergerak, ya berarti si kotak ini ikut bergerak. Betul nggak? Iya betul Mas. Nah, seperti itu. Idenya seperti itu. Jadi bagian ini mungkin ya si function ini nanti akan kita copy di next project ya, next notebook pertemuan keempat. Di pertemuan 4 mungkin untuk review sedikit kita akan bahas tentang algoritma face detection gitu ya. Kalau untuk recognize wajah kan perlu ngedetek dulu wajahnya ada di mana, baru dia bisa baca ini wajah siapa gitu kan.
Gitu. Jadi Oh pas iya iya. betul. Nggak mungkin dia kan baca satu frame penuh. Kalau di frame penuh ada banyak wajah, gimana dia bisa nampilin semuanya? Pasti dia harus lokalisasi dulu, detect wajahnya dulu, baru recognize gitu. Sampai sini clear? Berarti kalau misalkan video real time gitu, misalkan Hmm. wajahnya ada beberapa gitu, masih bisa kebaca ya Mas ya? Masih bisa kebaca. Berarti kan hasil deteksinya ada banyak gitu kan. Nanti algoritma deteksi yang akan kita gunakan tuh namanya hard cascade gitu ya. Dari algoritma Hmm. yang dibangun sama si Viola Jones. Ini boleh dibilang algoritma sederhana, tapi cukup untuk entry pertama kali, karena setelah Viola Jones ini baru kita berpusing-pusing lia dengan machine learning dan deep learning. Tapi tenang aja, nanti akan saya coba jelaskan pelan-pelan. Karena kalau nggak masuk deep learning tuh kayaknya kurang canggih, Mas. Walaupun mungkin kalau di Iya iya. running kurang apa, kalau di deep learning itu kita bisa custom dengan lebih enak lah, mau ngapain juga bisa gitu. Mendeteksi yang rumit pun masih bisa dihandle sama deep learning. Kalau Viola Jones untuk mendeteksi apa ya yang ringan-ringan sedikit ya bisa lah. Kalau Viola Jones untuk recognize bedain wajah gambar satu dengan gambar dua, ya si gambar apa foto ini si A ini si B masih bisa. Tapi kalau datasetnya udah ada 100 orang, nah mungkin dia biasanya mulai tinggi gitu ya. Bisa ngedebak si A jadi si B dan lain sebagainya gitu. Makin jelek keakurasian. Oh Makanya kita gitu. perlu deep learning gitu. Karena kan yang membedakan algoritma satu dengan algoritma lain adalah kompleksitas yang bisa dia handle kan. Gitu. Makanya sebenarnya materi yang saya susun tuh dari yang sederhana sampai yang kompleks gitu. Gongnya nanti yang ke arah akhir-akhir lah. Gitu. Oke Mas, oke Mas. Oke, paling untuk malam ini segitu saja kalau dari saya. Lebih 11 menit nggak apa-apa lah ya. Dari Masnya nggak masalah kan ya? Takutnya ada yang mau dilakuin. Tapi usahakan Enggak nanti Mas. kalau saya usahakan nanti selalu on time beresnya. Iya Mas. Eh, ada yang mau ditanyakan lagi? Uh, cukup sih, paling ini nanti saya pelajarin lagi deh. Siap, Kalau siap. nanti sudah di-upload ya. Siap. Nanti coba aja dipelajari. Kalau ada yang bingung, silahkan ditanyakan via chat. Oke, Siap, siap. segitu dulu. Terima kasih banyak untuk malam ini partisipasinya. Selamat malam, Mas. Iya Mas, selamat malam Mas.